kita. Yang ketiga, 104 kasus pengaduan masyarakat tersebut berasal dari 15 provinsi, berarti 15 kajati, dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia. Khusus dari dapil saya, Sumatera Utara itu 8,6%, jadi banyak juga ini pengaduannya. Apa saja yang diadukan, itu ternyata satu tentang profesionalitas pelayanan publik, cukup tinggi juga. Kemudian penyalahgunaan wewenang, ini nanti kita mau diskusikan ini. Power tends to corrupt, gitu kan. Power must be correct by another power, gitu. Power must be controlled by another power. Nah ini tadi yang disampaikan sahabat saya Bang Nasir Jamil juga. Jadi itu nomor 2. Nomor 3, diduga melakukan pelanggaran pidana oleh oknum Kejaksaan Agung, juga ada. Kemudian pelanggaran kode etik juga ada, dan cukup tinggi ini. Nah, poin kita adalah selain diapresiasi kepada kerja-kerja Kejaksaan Agung atau Kejaksaan sampai ke bawah, masyarakat juga memberikan pengaduannya secara resmi ke Komisi 3, juga ke kami pribadi per pribadi, termasuk di fraksi Partai Demokrat, sesuai dengan dapilnya masing-masing. Ini masukan untuk kita. Nah, hal ini kaitannya dengan Undang-Undang Kejaksaan baru kita, dengan power yang cukup banyak sudah diberikan sebagai pemilik tunggal perkara dan penuntut mewakili negara tunggal untuk ini. Ini penting sekali untuk kita sampaikan agar kita mulai rapat kerja ini. Yang kedua, saya setuju dengan teman-teman tadi, pimpinan, ini kan lanjutan rapat juga yang tanggal 4 September yang lalu. Dan waktu itu banyak pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang dijawab itu. Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung. Ya, tidak ada yang dijawab, kita pertanyaan-pertanyaan saya itu tidak ada yang dijawab. Dan saya tunggu penjelasannya dari tadi juga tidak ada. Nah oleh karena itu, saya ingin sekali Kejaksaan Agung juga tampil dengan bagus tadi sudah, terbuka, oh gitu. Dan di publik juga kan menarik itu tadi yang disampaikan teman-teman. Saya menganggap Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir kemarin itu keren lah, menggelegar di awal, tapi melempem makin habis, hilang tak berjejak. Contoh, kasus Jiwasraya misalnya, begitu heboh se-Indonesia, selesai, dan nggak ada ujungnya juga. Nah karena itu pimpinan, rapat kita kemarin membentuk Panja Penegakan Hukum, ini penting dihidupkan, dan kita langsung jalankan untuk memanggil Jaksa Agung bidang pidana khusus, pidana umum, dan yang lain, untuk mempertanggungjawabkan seluruh kasus-kasus yang sudah diselesaikan dan sudah inkrah. Kemana ujungnya ini? Contoh misalnya ya, ketika heboh Duta Palma, itu kita sita perkebunannya luas sekali. Bagaimana jaganya itu? Bagaimana itu? Dan seterusnya, banyak sekali. Karena itu Badan Pengelola Aset kita penting nanti untuk menjadi melengkapi itu. Nah, berkenaan dengan kekuasaan teman-teman penyidik ini, tentu kan perlu kontrol. Saya baca tadi di bidang intelijen, dan saya baru dengar ini, mudah-mudahan ini bisa dijelaskan, yang namanya bidang SDO, Sumber Daya Organisasi, dan SIRI, Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan di bawah Jam Intel. Saya coba cari-cari tahu, katanya SDO-nya ini propamnya Kejaksaan Agung, yang menangkapi para penyidik-penyidik yang salah, gitu kan? Pertanyaan saya, sudah berapa banyak jaksa-jaksa nakal yang ditangkap oleh SDO ini dalam rangka menjalankan tugasnya menyidik. Penting kita dengarkan ini supaya clear ini apa yang terjadi. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini menjadi sangat penting. Mohon dijelaskan dulu nanti ini. SDO ini baru dengar kita. Kami tadi diperkenalkan pimpinan punya MKD tadi. Nah, ini apakah ini MKD-nya Kejaksaan Agung ini SDO ini? Dan bagaimana cara kerjanya? Gitu. Karena ini menurut saya setuju ini SDO-nya. Tetapi perlu dijelaskan kepada kita untuk hal-hal seperti itu. Nah, dari situ pimpinan saya sepakat dengan Jaksa Agung, apa yang kita lakukan ini adalah check and recheck, mengawasi kekuasaan yang satu oleh kekuasaan yang lain. Nah, 5 tahun yang lalu saya kira bagus sekali konsepnya. Sekarang itu nawacita, sekarang ascacita, dari 10 menjadi 8. Dan tadi saya dengarkan tadi yang ascacita bagus ini Pak Jaksa Agung dengan grand strateginya. Saya ingin fokus
ke Astacita nomor 2 dan nomor 7. Nomor 2 itu adalah pengelolaan sumber daya alam, ya, untuk swasembada pangan, energi, dan air, kalau saya simpulkan begitu. Yang ketujuh, tugasnya kejaksaan atau aparat penegak hukum mencegah dan memberantas korupsi, agar tidak bocor ini APBN kita. Saya setuju. Dan sumber daya alam ini besar sekali. Kalau SDA ini kita masuk ke fokuskan ke BUMN. Nah, ketika sudah bicara BUMN, saya kemarin sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung dan kawan-kawan soal selamatkan Bangka Belitung, save bubble, dan sudah masuk di situ. Dan waktu itu rekan saya, sahabat saya Bung Beni menanyakan juga, udah berhenti di situ atau masih lanjut ini perkara? Kalau waktu itu kan hebohnya luar biasa, setelah itu hilang senyap-senyap. Kita minta ini nanti dijelaskan lagi sampai mana, berhenti di situ atau sampai ke atasnya itu. Nah, saya kira panja kita pimpinan harus masuk ke soal selamatkan Bangka Belitung. Nah, yang kedua, saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang import gula tadi. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Sekarang saya masuk ke energi, yaitu BBM. Saya ulang lagi rapat kali 2 kali kita yang lalu, baik dengan Wakil Jaksa Agung maupun Jaksa Agung, yaitu tentang kritik saya, mana batas bara api antara penindakan dengan mitigasi. Di situ yang selalu kita pikirkan. Kalau Datun dan Jamintel kelihatannya mau mitigasi, Jampitsus dan Jampidum pencegahan atau penindakan, begitu. Saya mencoba menelusuri Pertamina ini. Menurut saya Pertamina ini seperti kapal Titanic yang besar sekali, tapi oleng dengan beban yang sangat berat. Dia punya anak perusahaan sampai cucu dan cicit lebih dari 200 perusahaan. Dan tiba-tiba tanggal 1 November yang lalu, mohon klarifikasi ini, ada penyergapan dari Kejaksaan Agung ke Pertamina. Apakah betul 1,7 triliun itu? Karena setelah itu senyap-senyap hilang. Nah, Kapus Pensiun bilang, oh kami belum tahu. Berita ada, baik di berita online, bahkan di berita berbahasa Inggris. Apakah itu betul? Kenapa diam-diam? Begitu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, Pak Jaksa Agung, Pertamina. Kenapa ini penting sekali? Karena dulu kita pernah swasembada zamannya Orde Baru, OPEC, penghasil pengekspor minyak. Hari ini kita pengimpor, menghabiskan dolar kita per tahun karena mengimpor ini besar sekali. Ya, salah satunya itu kalau misalnya dihitung yang pakai angka statistiknya BPS, itu hari ini menghabiskan, membelanjakan kita itu 145,8 triliun. Tapi menurut Menteri SDM ini sudah 450 triliun. Bocornya besar sekali. Nah, mengapa kita serius sekali ini? Kita mengimpor minyak ini dari Nigeria, Arab Saudi, Azerbaijan, Angola, dan Australia yang potensi geopolitiknya bisa bermasalah dan kita bisa terancam swasembada energi kita. Satu-satunya saran kita adalah Pertamina. Tetapi saya melihat 5 tahun terakhir, kecuali yang kemarin kalau benar 1 November, tidak ada kasus satupun dari Pertamina yang diambil oleh Kejaksaan. Kenapa? Karena itu masuk proyek strategis nasional, baru masuk ke proyek PPS, pendampingan proyek strategis. Ini jadi soal yang saya lihat tadi di situ. Termasuk kritik saya, jangan buat jaksa aktif menjadi bagian legalnya Pertamina. Untuk apa itu, Pak? Tarik itu semua, kan sudah anggarannya sudah ada, masih banyak yang profesional untuk itu. Nah, saya akan membuktikan betapa menjadi soal di sini. Saya mulai dulu begini, Pak. Kalau Pertamina itu tempat kita berharap berkah pada kedaulatan energi, hulu dan hilir. Hilir oke lah, nanti itu hal yang kedua. Saya hulu ini.
Hulu ini mulai ngebornya, nyarinya, dan seterusnya. Ada 3 komponen di situ. Karena setiap kali ngebor, dia akan melahirkan limbah sebelum dijadikan minyak. Saya mulai lagi ke PHR. Target kita kalau secara nasional 1 juta barrel per hari, nanti 2030. Sampai hari ini baru turun sampai 600. Presiden Jokowi datang ke Riau, ke Rokan, minta 210.000 liter barrel per hari. Hanya mampu sekitar 160. Kenapa begitu? Bagi saya, target yang tidak tercapai harusnya bagi penyidik adalah dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang di situ.